Tahukah kalian mengenai salah satu aplikasi komunikasi yang terkenal saat ini? Ya, salah satunya adalah WhatsApp. Bagaimana kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp? Apakah chat yang kita lakukan dapat diketahui oleh orang lain? Selamat pagi, perkenalkan, saya Ardi Aryansyah. Di awal video, saya sudah menanyakan mengenai hal yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu pembelajaran mengenai Wide Area Network, atau disingkat WAN. Kali ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengantar WAN. Kalian tahu WAN itu apa? Jaringan WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan area, jarak, dan geografis yang luas yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer. Cakupan area jaringan ini mulai dari antar wilayah, antar kota, antar negara, bahkan yang lebih luas lagi yaitu antar benua. Kepanjangan dari WAN adalah Wide Area Network, yang artinya jaringan area yang luas. Karena area yang luas inilah, jaringan WAN membutuhkan sarana dan fasilitas transmisi yang besar. Contohnya seperti satelit, telepon, kabel bawah laut, dan fasilitas lainnya, tergantung seberapa luas cakupannya. Selain itu, satu jaringan LAN yang dihubungkan dengan jaringan lain merupakan salah satu contoh bentuk jaringan WAN. Dengan adanya WAN, kita bisa terhubung, berkomunikasi, berbagi dengan komputer lain yang berbeda lokasi. Kecepatan transmisi jaringan ini beragam, mulai dari 2 Mbps hingga 625 Mbps. Bahkan bisa juga lebih dari itu. Faktor jaringan WAN yang baik terletak pada siklus komunikasinya, di antaranya jaringan telepon, satelit, atau yang lainnya. Sejarah WAN. Jaringan WAN pertama kali ditemukan pada tahun 1965 oleh Larry Robert dan Thomas Merrill dengan bantuan dari perusahaan ARPA. Pada prakteknya, mereka menghubungkan komputer TX2 yang ada di MIT dengan komputer Qi32 yang ada di Santa Monica menggunakan jaringan telepon. Larry Robert dan Thomas Merrill menjadi penemu dari jaringan WAN dan juga perusahaan ARPA. Ciri-ciri dan karakteristik WAN. Pertama, area luas. Menghubungkan perangkat yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan LAN dan MAN. Radius yang dapat dijangkau sangat luas. Kedua, operator telekomunikasi. WAN akan melibatkan operator telekomunikasi dalam pembangunan jaringannya atau dalam komunikasinya. Ketiga, akses interface serial. WAN memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah. Keempat, koneksi full time. Jaringan WAN dapat memberikan koneksi full time atau selalu on. Kelebihan WAN. Pertama, informasi real time. WAN bisa diakses dengan jangkauan yang lebih luas.
berbagi informasi, file, data, dan resource dengan koneksi workstation, memperoleh informasi secara real-time dan update, jangkauan berbagi yang sangat luas. Dalam teknologi WAN, semua bisa menggunakan data yang sama dalam jaringan ini. Yang ketiga, jangkauan luas. WAN menjangkau wilayah, kota, negara, benua, bahkan dunia. Keempat, transfer cepat. Dalam hal ini, WAN bisa mengirim pesan dan transfer file bisa dilakukan dengan cepat jika terhubung dengan internet. Kekurangan WAN. Pertama, biaya mahal. Biaya operasi yang sangat mahal seperti maintenance, sarana, dan fasilitasnya. Kedua, pengaturan rumit. Settingan dan pengaturan jaringan ini lebih rumit dan sulit. Ketiga, keamanan harus tinggi. Harus menggunakan firewall yang baik sebagai pembatas bagi pengguna yang menggunakan jaringan ini. Yang keempat, rentan ancaman. Jaringan WAN ini dikarenakan menggunakan service provider yang terhubung ke internet, walaupun jaringan ini sudah pribadi antara tempat satu dengan tempat yang lain, tapi tetap akan ada ancaman yang bisa mengganggu jaringan WAN ini, rentan diakses oleh hacker ataupun ancaman dari luar. Fungsi WAN. 1. Dukungan operasional sebuah perusahaan. Mengintegrasikan serta menghubungkan jaringan, integrasi dan juga sebagai penghubung antara jaringan LAN dan jaringan MAN menjadi fungsi utama dalam membangun jaringan yang luas. Jaringan MAN tidak bisa terlepas dari jaringan LAN. Keduanya menjadi satu kesatuan jaringan yang utuh. Fungsi ini juga sangat berguna untuk perusahaan yang memiliki kantor cabang di wilayah yang berbeda atau berjauhan seperti di luar kota atau di luar negeri. Mengintegrasikan serta menghubungkan jaringan. Dukungan operasional sebuah perusahaan jaringan ini juga sebagai pendukung untuk operasional sebuah perusahaan, baik itu perusahaan tingkat multinasional ataupun tingkat internasional. Perusahaan yang memanfaatkan jaringan WAN, maka kegiatan operasional akan berjalan dengan baik. 3. Mencegah terjadinya miskomunikasi. Dengan teknologi jaringan ini, juga kita bisa mencegah terjadinya miskomunikasi antar perusahaan. Miskomunikasi ini tentunya berkaitan dengan informasi dan data yang disampaikan yang salah atau gangguan lainnya. 4. Menghemat biaya operasional. Meskipun biaya pengeluaran untuk membangun jaringan ini mahal, tentunya ini juga menandai sebuah penghematan dalam biaya operasional yang sebanding dengan efisiensi tenaga, waktu, transportasi, dan biaya operasional lainnya. Walaupun pada awalnya akan sulit dalam mengimplementasikan jaringan WAN dengan sebab-sebab seperti kondisi wilayah, biaya pembangunan, kabel jaringan, dan fasilitas lainnya. 5. Efisiensi dalam perpindahan arus informasi. Semakin cepat dan mudah arus informasi dan komunikasi yang diberikan, membuat perpindahan arus informasi menjadi lebih efisien. Semakin meningkat efisiensi yang dimiliki, maka kinerja dan juga kemampuan perusahaan cabang ataupun pusat menjadi semakin baik dan meningkat. Arus informasi dan komunikasi yang mudah dan cepat. Dengan jaringan yang sudah terintegrasi dan juga terhubung dengan jaringan lainnya, membuat arus informasi dan juga komunikasi bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Seperti halnya kantor cabang yang harus memberikan informasi kepada kantor pusat tentang kinerja dan kejadian lainnya yang harus diinformasikan dengan cepat.
Jadi, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan WhatsApp? Nah, walaupun kita berkomunikasi dengan WhatsApp melalui media internet, namun chat yang kita lakukan tepat bersifat pribadi, karena dilindungi oleh pihak perusahaan aplikasi WhatsApp. Karena dalam konsep WAN, walaupun menggunakan pihak ketiga atau ISP, namun data tetap bersifat pribadi. Nah, jadi dengan jaringan WAN, yang tadinya pekerjaan membutuhkan waktu ataupun pengiriman yang cukup lama, misalnya tadi disebutkan perusahaan A yang punya kantor cabang di daerah tertentu yang berbeda tempat, maka pengiriman data, informasi itu akan lebih hemat. Pertama dari hemat biaya dan juga hemat waktu. Kenapa? Karena informasi ataupun data dapat dikirim dengan cepat tanpa harus datang ke tempat perusahaan pusat ataupun perusahaan cabang. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.